Assalamualaikum. Nah, siapkan lagi. Bisa mulai. Coba dong, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Sehat. Baik, sehat. Dengan berlalu-lalu. Ada yang nggak hadir? Hadir semua? 13 orang. Yes. Nah, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kemarin itu kita membahas tentang hari akhir. Anda sudah dikasih tahu apa itu hari akhir dan juga tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat sughra maupun kiamat kubra. Kalau kiamat sughra itu bahasa kitanya apa itu? Kiamat kecil. Bagus. Kalau kiamat kubra? Kiamat besar. Bagus. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari tentang peristiwa-peristiwa sesudah hari akhir. Jadi ketika kiamat itu telah datang, ada beberapa peristiwa yang akan dihadapi oleh manusia. Nah, seperti yang terlihat di sini, ada yang disebut dengan yaumul barsakh, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, syafaat, surga dan neraka. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin tahu dulu sedikit yang Anda tahu tentang beberapa istilah yang ada di depan. Seperti yaumul barsakh, apa itu kira-kira? Yaumul barsakh, alam kubur. Bagus. Kalau yaumul ba'ats, Hari kiamat. ada apa? Coba dengar suaranya. Hari berbangkit. Nah, kalau yaumul mahsyar, hari berkumpul. Nah, kalau yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul mizan, hari pertimbangan, menimbang amal. Kalau sirat adalah jalan yang akan dilalui oleh manusia setelah ditimbang, ya, atau jalan yang lurus, kalau siratal mustaqim. Kalau syafaat, apa syafaat? Ada suku syafaat? Nggak ada. Nah, nanti kita cari, ya. Kemudian apa itu surga? Surga balasan yang baik bagi orang yang baik pula. Kalau neraka? Ya, neraka. Neraka apa ini? Apa kira-kira? Neraka adalah balasan bagi orang-orang yang banyak melakukan dosa. Bagus. Nah, namun sebelum itu silahkan Anda saksikan dulu tayangan ini, ya.
Coba Bapak munculkan dulu. Kita menyadari jika sampai saat ini saja dengan kemajuan peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, kita masih belum mampu mengungkap rahasia alam dunia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Lantas, bagaimanakah kita dapat mengungkap rahasia alam barzah yang luasnya tidak terhingga? Untuk itulah dalam menyingkap rahasia alam di balik kematian, kita membutuhkan bantuan wahyu. Barzah secara bahasa berarti batas, dinding atau jarak antara dua hal yang menghalangi keduanya bertemu secara langsung. Hal ini seperti disebutkan Al-Quran. Antara keduanya ada batas, barzah yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Al-Rahman ayat 20. Secara istilah, barzah berarti batas dan pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat, yakni alam yang dimulai sesaat setelah kematian dan berakhir begitu tiba hari kiamat. Imam Ja'far Shadiq berkata, barzah adalah kubur dimulai dari hari kematian sampai hari kiamat. Ini berarti selain alam dunia dan alam akhirat, ada alam ketiga yang disebut dengan alam barzah, yaitu alam di mana ruh manusia bersemayam di sana sesudah kematian hingga datang hari kiamat. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding atau barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Sampai situ kira-kira alam barzah itu apa? Perbatasan dunia dan bagus. Mantap. Coba Ananda tengok yang satu ini. Padang mahsyar terhampar luas, panas garang, tidak ada tempat duduk. Hamparan padang mahsyar waktu itu putih, kata Rasulullah, pasir yang putih, lurus, datar, luasnya tidak seperti tidak ada ujung dan tidak ada tepi. Manusia bingung nak buat apa. Lalu dalam waktu yang tidak jelas, bukan sehari dua Pak, dipanggang oleh terik matahari bukan sehari dua, bukan semalam dua malam karena tidak ada malam, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sampai ribuan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam channel. Kiamat merupakan sebuah peristiwa hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan kejadian tersebut akan terjadi. Setelah kiamat inilah manusia dan bangsa jin akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan semua makhluk ciptaannya di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar. Setelah berkumpul, kita akan melalui proses penghisaban, yakni hari penghitungan semua amal yang sudah dilakukan selama hidup di dunia. Pada saat inilah Allah menampakkan seluruh perjalanan hidup orang tersebut. Ternyata hari penghisaban ini menimbulkan suatu kekhawatiran yang tak terhingga bagi setiap manusia. Lantas, apa yang menyebabkan manusia khawatir saat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Hal yang paling dikhawatirkan oleh manusia ketika hari penghisaban adalah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan seluruh catatan amal manusia. Catatan amal tersebut diberikan kepada masing-masing makhluk dengan posisi yang berbeda-beda sesuai dengan amal yang pernah ia lakukan. Ada yang menerima catatan amal tersebut dengan wajah yang penuh kegembiraan, namun ada pula yang menerimanya dengan wajah yang penuh dengan ketakutan.
semua umat akan berlutut menunggu dipanggil untuk menghadap Rob semesta alam. Ketika seorang hamba tahu bahwa dirinya lah yang dicari dengan panggilan itu, maka seruan itu akan langsung menggetarkan hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 28. Peristiwa ini berlangsung dengan sangat dramatis. Hal tersebut disebabkan ketika catatan itu hendak diberikan, orang yang melakukan amal ibadah dengan baik, maka otomatis akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Lain halnya dengan mereka yang menerima catatan amal tersebut dari sebelah kiri. Nah, kira-kira sampai situ dulu ya videonya. Video tadi itu menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan, ada yang disebut dengan Yaumul Barzakh, ada tadi yang disebut dengan Yaumul Mahsyar, dan video yang terakhir ini juga menjelaskan tentang hisab dan mizan. Nah, untuk itu Bapak persilahkan nanti Ananda untuk mencoba menggali informasi tentang ini, tentang peristiwa-peristiwa ini yang berkaitan dengan Yaumul Barzakh, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, hisab, mizan, sirat, syafaat, surga dan neraka. Nah, karena itulah Bapak akan membagi kajian lagi ke dalam 8 kepada 7 kelompok aja. Nanti syafaat Bapak yang jelaskannya. Coba berhitung dulu. 1 2 1 2 coba. 1 2 kelompok 1. Nah, gitu aja biar nggak campur nanti ya. 1 2 kelompok 1, 1 2 kelompok 2, 1 2 kelompok 3, 1 2 kelompok 4, 1 2 3 kelompok 4, 1 2 kelompok 5, 1 2 3 kelompok 6 saja. Kalian bahas tentang Yaumul Barzakh sampai sirat. Nah, kelompok 1 2 3 4 5 6 berjejer. Ya, berarti 1 2 3 4 5 dan 6. Nah, silakan Ananda duduk berdekatan dengan temannya. Yang ingin Bapak dengarkan dari Ananda itu adalah apa pengertiannya dan kira-kira seperti apa gambarannya. Siapa? Bukan surat. Bukan saya. Tidak ada di situ. Nah, nanti Bapak bantu. Nah, Barzakh, Ba'ats, Mahsyar, hisab, mizan, dan sirat. Oke ya, silahkan Ananda duduk berdekatan dengan teman sekelompoknya, berdiskusi. Silahkan Ananda ceritakan apa itu, misalnya Yaumul Barzakh itu adalah alam kubur. Orang di sana ketika itu seperti ini ya, kira-kira begitulah, dijelaskan agak sedikit gitu ya. Oke, silakan. Bagi yang membawa HP boleh dibuka untuk mencari materinya. Ada boleh dibuka. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, kalau ada di buku nggak bisa ke sana.
Baik, waktu kita telah habis Nah, katanya. untuk berdiskusi. Sekarang dipersilakan kepada Ananda untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, kita mulai dari Yaumul Barsakh. Siapa itu? Yaumul Barsakh kelompok 1, silakan ke depan. Ya, ya. Ya, berkata. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam barzakh lebih dikenal dengan alam kubur, menjadi tempat bagi seseorang yang telah meninggal dunia hingga datangnya kiamat. Adanya tersebut antaranya tidak memasukkan diri dan tutup aurat saat kencing, mengadu domba, mencuri harta rampasan yang bukan haknya, berdusta, memegang Al-Quran, zina dan riba. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita persilakan ke kelompok. Baik. Selanjutnya kita persilakan ke kelompok 5 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah pertimbangan amal perbuatan manusia di hari akhir. Hal yang dialami manusia pada saat Yaumul Mizan adalah semua manusia akan ditimbang amal ibadah yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Seseorang yang berat amal timbangan baiknya akan dimasukkan ke dalam surga. Manusia yang berat amal buruknya akan dimasukkan ke dalam neraka. Amal yang pertama kali ditimbang adalah amal sholat. Apabila tidak pernah meninggalkan sholat dan melakukan sholat dengan khusyuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan selesai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya kita persilakan ke kelompok 4. Silakan. Boleh sendiri, boleh bertiga ya. Nama kelompoknya apa? Ayam dakwah. Are you all my personal dreams? Ya, baik. Selanjutnya kita persilakan ke kelompok 6. Everything you know is in your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Veranda akan membacakan Kelompok apa? Veranda. Veranda. Oke, siap. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akhirat.
titian yang terbentang di atas permukaan neraka jahanam yang sangat licin, memiliki kaitan, cakar, dan duri. Setelah melewati masa di masyar, kaum muslim akan dibentangkan iuran bagi mereka di atas jahanam, sehingga mereka melintas di atasnya dengan kecepatan sesuai dengan keadaan keimanan mereka. Sekianlah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita persilakan di kelompok 2. Ya, baik, selanjutnya kita persilakan kelompok 3. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Anda semua yang telah Sama-sama. mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing di hadapan ini. Sebelum kita lanjut, Bapak akan coba verifikasi hasil ilmuwan Anda ya. Tadi kan sudah dibacakan, apakah itu sudah sesuai dengan yang Anda temukan atau belum? Nah, nanti coba lihat tayangan Bapak sedikit lagi. Nah, baik, coba Anda perhatikan Yaumul Barsah. Nah, Yaumul Barsah itu adalah hari penantian seluruh umat manusia yang telah meninggal dunia, yaitu nanti masa dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk menghadap kepada Allah guna mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan manusia dalam kehidupan dunia. Nah, coba dengarkan Anda. Jadi, alam barzakh itu adalah alam di mana ketika bumi telah hancur semuanya. Bumi telah hancur seluruhnya. Tidak ada lagi yang hidup pada saat itu. Maka ketika manusia itu telah tiada, antara hari kiamat dan hari berbangkit nanti itu disebut dengan Yaumul Barzakh. Disitulah manusia menunggu akan dibangkitkan Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan yang dia lakukan ketika di dunia.
Baik Anda semua, jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya silahkan Anda kerjakan di halaman 25. Baik Anda semua, kita telah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Kita telah periksa jawaban yang benar. Bapak panggil dulu lalu sebutkan berapa nilainya sesuai dengan penilaian yang telah dibuat oleh teman kita masing-masing. Pertama Aldi Muzakir. Berapa? Berapa? 100. Oke, Dita. 100. Dinda. Semuanya mendapat nilai yang bagus hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya Anda lebih lagi dalam melaksanakan. Terakhir untuk tugas di rumah, karena ada tugas Anda di rumah nanti, silahkan Anda lihat dan catat beberapa perilaku orang di sekitar kita. Catat perilaku yang mencerminkan orang yang beriman kepada hari akhir. Satu lagi, perilaku yang mencerminkan orang yang beriman kepada orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Misalnya, satu, perilaku orang beriman kepada hari akhir. Hari itu hari Senin, saya melihat tetangga saya keluar dari rumah dengan memakai jilbab dan baju yang sopan. Ia menuju ke pasar. Dengan pakaian yang sopan tersebut terlihat bahwa dia beriman kepada hari akhir. Orang cerita tentang orang tidak beriman. Suatu hari saya melihat teman saya Nah, baik Anda semua. Sebelum berakhir ada satu lagi permintaan Bapak. Bagaimana perasaan Anda dengan pelajaran hari ini? Seronok sekali berbagi. Bagaimana kira-kira? Menyenangkan. Oke. Seronok sekali. Coba kita, bagaimana perasaannya kira-kira untuk pelajaran hari ini? Menyenangkan. Apalagi kira-kira? Bahagia. Bisa menemukan jawabannya? Ya. Coba si Filia dulu. Apa pendapatnya tentang pelajaran hari ini? Mendapatkan ilmu. Coba Gary. Saya Pak. Apa perasaannya? Laswah. Coba Aldi dulu, Aldi. Apa perasaannya pelajaran hari ini? Senang. Tuh. Yang nak tahu bisa yang tahu. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah kita sampai pelajaran kita di jam terakhir. Terima kasih kepada Anda. Kedepannya orang kita tetap berjalan dengan baik ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.